Oke. Kita mulai aja boleh ya? Boleh ya. Oke. Mungkin secara basicnya aja dulu deh saya mau penasaran nih. Apa sih yang dimaksud dengan tumbuh kembang anak ini, Dok? Jadi kita harus tahu ya apa yang dimaksud dengan tumbuh kembang anak. Betul. Jadi dikatakan tumbuh itu jika bertambahnya ukuran. Jadi yang bisa diukur, Baik. misalnya berat badan, Ya. tinggi badan, tingkat kepala, itu Oh, bisa oke, diukur. Itu kepala. disebut dengan pertumbuhan. Sedangkan kalau perkembangan anak itu pematangan dari organ serta pematangan dari tingkah laku, kayak gitu. Jadi misalnya bisa dinilai nih, bisa anak sudah bisa guling-guling, sudah bisa pegang mainan. Nah, itu yang disebut perkembangan. Baik. Jadi itu dua item yang berbeda. Jadi perkembangan dan tumbuh kembang Ya. anak itu berbeda ya. Oke. Jadi pada dasar tumbuh kembang anak itu bisa diukur ya, Dok. Dari berat, tinggi, dan tingkat kepala. ukur kepala ini. Ya, Tingkat makanya kalau kepala. misalkan ibu-ibu periksa kan pasti diukur dulu ya. Ini kan kepalanya berapa? Saya pikir mau dibeli apa? Sampai diukur-ukur sekarang kepala. Takutnya nggak sinkron ya. Mau diukur dia kepala kecil. Berarti nggak muat pakai topi. Oke. Tapi kalau yang perkembangan itu bisa diukur. Cuma bisa dilihat ya. Si anak misalkan udah mulai ngunyah-ngunyah. Iya. Gitu. Guling-guling, merangkak, kayak gitu kan, ada tahap-tahapannya. Jadi perkembangan anak tuh mulai bertahap, angkat kepala dulu, gitu kan, tengkurap, gitu, terlentang, guling-guling, merangkak, rambatan, kayak gitu, sampai dia akhirnya berjalan dan bisa berlari, gitu. Oh, oke. Itu pun perkembangan termasuk dengan bahasa, anak bisa bicara. Bukan berarti nangis ya? Isyarat. Kalau yang mempengaruhi tumbuh kembang anak itu apa, Dok? Tumbuh kembang anak itu sebenarnya ada dua faktor ya, faktor internal sama faktor eksternal. Singkat. Jadi kalau internal itu yang pengaruh itu misalnya genetik dari orang tua, itu yang bisa kita bilang apa, dari tingginya, misalnya anak orang tuanya pendek, anak orang tuanya tinggi, itu potensi genetiknya. Oke. Ya, terus yang internal juga saat kehamilan. Jadi itu penting sekali tuh ibu-ibu saat hamil tuh harus asupannya oke, nutrisinya, jangan sakit, karena itu akan mempengaruhi tumbuh kembang anak dalam kandungan. Sedangkan kalau faktor eksternal itu setelah anak lahir, jadi dari nutrisinya, sakitkah, kayak gitu, harus imunisasi lengkap, kayak gitu, biar nggak daya tahan tubuhnya bagus, jadi dia tidak sakit, gitu ya. Nah, untuk faktor genetik tadi saya tertarik juga. Kadang-kadang saya lihat nih, anak itu malah lebih tinggi daripada orang tuanya. Tadi kan disebutkan bahwa faktor genetik ya. Jadi kalau orang tuanya pendek ya pasti nggak jauh beda lah sama orang tuanya. Tapi nyatanya ada nih kita lihat anak lebih tinggi. Ya bukan saya gitu. Kan itu potensi genetik, kita sebagai dokter anak itu nutrisinya harus baik, jadi dia sampai optimal. Oke. Bagian optimal itu seorang tua, batasan orang tua. Batasannya ya. Nah, itu minimum optimal tuh segitu. Dia bisa lebih, itu lebih baik. Oh gitu. Artinya tidak menutup kemungkinan ya, misalnya ya saya emang makan tinggi lah, orang saya pendek, start dulu. Zaman udah canggih gitu. Tapi ini ngomong-ngomong ada pertanyaan dari netizen nih. Baik, mantap. Dari mana nih? Dari ini Teh Neng Lia. Sudah nih pasti nih ngasih tahu kalau itu Neng Lia. Oke. Saya khawatir karena ASI saya dikit. Anak saya baru jalan 2 bulan sejak lahir, sempat dibantu sufor karena ASI nggak keluar dan anak nangis terus nih, Dok. Saya juga melakukan DBF, tapi anak kurang puas karena anak saya cowok. Gimana, Dok, saran dan solusinya? Saya ingin anak saya full ASI dengan ASI. DBF itu apa, Dok? Direct breastfeeding. Jadi langsung menyusui langsung gitu. Menyusui. Nah, itu gimana tuh? Jadi kalau misalnya dari seperti yang ini ya, kasus ini sepertinya tuh kan dia sufor itu pakai susu botol, ya pakai susu botol. Itu kadang anak-anak itu kejadian bingung puting. Jadi kan beda tuh antara dop botolnya dengan tekstur payudara ibunya, puting ibunya. Jadi itu yang menyebabkan bingung puting. Bingung puting. Jadi apa caranya, ada solusinya ya. Jadi solusinya itu yang baik itu apa? Jangan pakai botol, tapi pakai cup feeder. Jadi kayak cawan gitu. Iya, yang kayak cawan juga ini yang tipis itu. Atau disendokin pakai apa? Sendok. Gitu. Jadi dia biar ingat lagi nih, balik lagi rasanya puting ibunya kayak apa. Oh gitu. Karena semakin dikenyot, ibaratnya asinya akan produksi makin banyak.
Sama kayak gitu ya. Oke. Karena kalau dia kasih support itu jangka waktunya lebih lama tuh dia tidurnya. Untuk selesai dari pemberian support sampai dia lapar lagi ibaratnya itu butuh waktu 3 sampai 4 jam. Beda sama ASI. Kalau ASI lebih cepat, dia cepat lapar. Dia maksimal 2 jam udah lapar lagi. Makanya kan semakin sering dikenyot gitu kan, ibaratnya lebih sering disusuin bisa gitu kan, itu semakin banyak kandungan ASI-nya, produksinya dia merangsang tuh, jadi seolah-olah walaupun nanti dia ibunya merasa ASI saya sedikit gitu kan, dihisapkan sama bayi, nah itu merangsang tuh hormonnya, hormon oksitosin, prolaktin, itu ada feedback kurang nih produksinya. Bukan jadi, karena kan dulu orang tua sering bilang tuh ibu-ibu lagi menyusui itu minum makan sayur katuk, makan sayur-sayuran itu biar produksi susunya. Bisa, itu kan alternatif kayak gitu. Ya. Tapi lebih alaminya kalau anak-anak dipaksa langsung disusui. Jadi itu merangsang hormon prolaktin, oksitosin. Bahkan ada yang untuk merangsang oksitosin itu ada yang dinamakan pijat oksitosin. Jadi bisa tuh bapak-bapaknya yang jadi jangan ibunya aja tuh dikasih untuk nyusuin anaknya, gitu kan? Jadi bapak ikut nih. Kira-kira yang kita perlu sering khawatir nih orang tua anak umur sekian bulan belum bisa merangkak. Gejala apa sih atau pada usia berapa sih kita bisa tahu anak-anak kita ini mengalami gangguan pertumbuhan? Ya. Jadi sebenarnya itu misalnya gini, di surat rumah sakit itu pasti ada buku yang KIA. Beda-beda nih, dari rumah sakit pasti ada, kalau lahir berapa nih kayak gini. Ya. Sejak hamil pun ada. Nah, di sini tuh ada keterangannya. Jadi anak usia 0 sampai 2 bulan misalnya harus bisa apa, ini dibaca lengkap bagus gitu ya, misalnya di buku KIA itu. Terus udah gitu, jadi kalau ibu mendapatkan misalnya anak saya kok belum bisa ini ya, padahal di buku dikatakan dia harus bisa ini gitu kan. Nah, itu udah waspada tuh. Lebih baik konsultasilah ke dokter anak, datanglah gitu. Jangan sampai ada asumsi, kan ada orang bilang, oh dia ngomongnya dulu baru bisa jalan, kan gitu ada yang kayak gitu ya. Oh dia jalan dulu baru bisa ngomong, gitu kan. Ada asumsi di masyarakat seperti itu, gitu kan. Seharusnya tuh tidak seperti itu. Jadi ada tahapan-tahapannya, dia harus 2 bulan harus bisa ini gitu. Kalau enggak ya itu mesti hati-hati Berarti ibu-ibu yang habis melahirkan bayi harusnya manual, ya ini manual namanya buku KIA yang dikasih diperhatikan dengan baik ya sehingga kita bisa tahu tahapannya ya. Bisa mengontrol ya, jadi step by stepnya kita bisa paham, tidak melenceng dari itu. Iya. Oke, berarti tadi saran yang terbaik adalah dicoba dulu pakai, untuk yang tadi pertanyaan, dicoba dulu pakai bentuk botol susunya ya, feeder tadi ya. Dulu. Tapi karena ada yang bilang takut merubah ini gusi gitu, kalau kayak terlalu keras gitu kan, untuk mulut. Kalau feeder kan dia kayak bentuknya kayak cawan, kayak botol kayak gitu, jadi dia nggak nelan aja, nggak ngisep, nggak ada dot. Oh gitu, jadi dia langsung ngalir aja ya. Dia nelan aja ya. Gitu. Baik. Karena pasti itu bikin khawatir bunda juga ya. Maksudnya, aduh kenapa nih kok nggak mau menyusui nih, maksudnya tambahinnya ya, akhirnya takut gimana? Iya, kadang orang tua bilang merasa kan ASI saya cukup gak ya gitu, kok anak saya nangis terus gitu kan. Nah itu harus nggak sih gitu? Iya, kadang kan gitu nanya. Nah itu kalau mau misalnya dilihat nih di pumping berapa mili sih yang dia dapat gitu kan, cukup gak untuk anak usia dia. Harusnya sih kalau misalnya isapannya bagus gitu, posisi baik, anak akan nyaman saat menyusui gitu. Yang saya khawatirkan adalah posisinya tidak bagus, tidak baik. Kadang orang tua itu menyusui di alas bantal. Jadi alas bantal dia nunduk begini nih. Nah itu tidak baik posisinya. Kalau posisi salah, bayi nggak nyaman. Jadi kadang dia hisap gitu ya, hisap lepas lagi, karena dia nggak nyaman gitu. Bukannya dia nggak mau. Posisinya itu nggak nyaman. Gitu. Lebih baik ditengkurapkan aja kali ya di... Iya, jadi perut ketemu perut nih. Wow, itu lebih baik kontak batin yang datang. Iya, ada juga nih. Komunikasi perutnya. Tempelnya yang gini ya, tempelnya jadi gini. Nanti dia akan nyari-nyari sendiri tuh kayak kucing gitu kan. Ini teh nanya lagi nih. Ada lanjutan nih. Oh, ini teh. Kalau pumping bagaimana dok biar lancar ASI saya? Lalu apakah support mempengaruhi perkembangan anak? Nah, jadi ada perbedaan antara
susu pabrikan dari support nih. Pabrikan dari Allah. Jadi kalau pumping ya, itu kan ada yang kita bilang pumping booster. Jadi tuh di pumping kalau misalnya pakai 2 alat pumping itu 20 menit pertama istirahat 10 menit, 10 menit pompa lagi, 10 menit istirahat, 10 menit pompa lagi. Itu yang disebut pumping booster. Itu kita seolah-olah itu bayi yang menyedot. Jadi ada masanya bayi itu mengalami breastgrowth. Jadi dia demand-nya itu kebutuhannya meningkat. Jadi kita buat seolah-olah begitu. Yang tadi saya balik lagi tuh yang hormonnya. Jadi hormonnya itu rangsang ke otak itu untuk hormonnya banyak, jadi banyak gitu. Kalau perbedaan dengan support, kita kebanyakan sih dokter anak tidak menyarankan untuk susu formula. Iya, betul. Ya, ASI yang terbaik. Apalagi baru 2 bulan ya. Baru 2 bulan. ASI yang terbaik karena kan ya untuk daya tahan tubuh ada di sana gitu kan. Kamu udah tidak akan ada yang bisa menyaingi hasil dari yang Maha Kuasa. Kalau support kan sekarang penyajiannya Iya. tidak bersih bisa menyebabkan mencret. Atau nggak cocok, jadi alergi Iya, ya. gitu. Paling itu pilihan terakhir lah ya ketika udah nggak ada solusi lagi, kemudian tetap pertamanya itu. Mas, ini ada pertanyaan lagi nih dari nitisnya nih. Boleh silakan Mas. Firzania, Firzania, dok, anak saya umur 4,6 tahun, minum susunya kuat banget, tapi makan susah. Gimana caranya supaya doyan makan? Ya, Oh. ini sering banget terjadi nih. Ada yang dia mah nggak suka nasi, sukanya susu. Kadang gitu ya. Boros. Perlu diperhatikan juga gizinya berarti ya, dok ya. Gimana yang dok kalau kayak gini kasusnya nih? Jadi kalau untuk kasus seperti ini ya kita ada yang dikenal dengan rule feeding. Rule feeding. Jadi ada itunya peraturan saat memberikan anak makan. Jadi anak makan itu waktunya hanya 30 menit, nggak boleh lebih dari 30 menit. Terus harus duduk dia. Ya, jadi harus duduk, nggak boleh tuh dia lari-larian, sambil lari kayak gitu ya. Karena kayak gitu kita orang tua biar cepat habis bilangnya gitu kan. Dia lari-larian sambil delep gitu kan. Lari main dulu, dia kan lama tuh. Itu yang menyebabkan anak tuh makannya di mood ibu, nggak punya. Jadi kita kalau agak tega dikit ya ke anak, jadi rule feeding itu jadi 30 menit kalau dia nggak habis ya udah selesai. Intinya kamu akan makan lagi, nanti akan ada jadwalnya gitu. Jadi ada jadwalnya kan, bisa makan pagi, snack gitu kan, makan siang ada snack lagi, makan malam terus baru snack lagi, atau susu ada seling-selingan susunya juga. Jadi saat anak lapar itu jangan dikasih susu. Gitu. Jadi kalau dia kenyang susu ya makanan dia akan masuk gitu. Makanya bukan kenyang, kembung sebetulnya. Karena kebanyakan susu. Gitu ya. Iya, oke. Mudah-mudahan terjawab tuh tadi ya. Jadi disiasatnya seperti itu ya. Ada rule feeding. Ada rule feeding. Jadi ya betul lah. Jadi kalau nggak kayak gitu ya gimana ya? Iya, Kan biasa lah anaknya. Betul. Nih ada lagi nih Pak dari Ranti Dwi Fajrin. Oke, untuk bayi usia 29 hari, perkembangan apa saja yang sudah selesai terlihat di usia tersebut, dok? Dan untuk normalnya berat badan dan tinggi di kisaran berapa? Jadi anak 29 hari harusnya 1 bulan ya ini ya. Iya. Jadi harusnya ada interaksi nih, udah ada interaksi kontak, eye kontak. Orang Senyum tua. gitu. Senyum ya, bisa ya? Senyum ya? Bisa. Bisa. Merem lagi deh. Bisa dia ada kontak ya, ada ibaratnya kontak udah mulai bisa. Terus udah gitu tadi ada pertanyaan satu lagi yang berat badan. berat Tinggi. badan. Nah kalau berat badan itu, Di bulan ini. makanya ini kayak raport nih. Manual ya, manual. Ya. Jadi kayak raport. Jadi kita harus tahu nih modalnya dia saat lahir, berat lahirnya itu berapa. Iya, Gitu. anggaplah 3 Misalnya 3 kilo ya, 3 kilo saat lahir perempuan apa laki-laki nggak sebut ya dia ya. Misalkan perempuan ya, perempuan modalnya dia misalnya 3 kilo ya normalnya modalnya. Nah dia harus sesuai dengan arah garis pertumbuhannya. Ya, Kalau kalau dia modalnya 3 kilo di bawah ini, nah 1 bulan itu harusnya dia sekitar 3,8. Jadi harus Sekitar 0,8 kurang lebih 1 kilo ya. makanya ini harus sesuai arah garis pertumbuhan nih. Jadi jangan melenceng, jangan naik, turun, datar gitu.
Nah ini harus, jadi kita harus tahu nih modal awal. Jadi jangan dibanding-bandingin. Kok anak saya misalnya 1 bulan beratnya 4 kilo gitu. Terus tetangga sebelah sama-sama bareng lahirnya gitu. Oh anaknya 3,5 gitu kan. Nah kita harus tahu dulu nih modalnya berapa. Waktu lahir beratnya berapa? Iya. Gitu. Yang penting sesuai arah garis pertumbuhan, itu yang baik. Jadi kurang lebih misalnya sebulan itu naiknya berapa sih gitu? 800 gram berarti kurang lebih. Tergantung ini makanya, tergantung dia modalnya. Modalnya kalau 3 kilo, berarti tadi kan bagusnya sebulan itu 800 gram ya. Ya, Gram. kayak gitu ya. Nih. Kalau yang kadang ada yang 2,5 tuh yang Preterm, prematur. Nah itu, 2,5. prematur itu nggak bisa nih pakai ini. Oh, hitungan khusus. Ada hitungan khususnya. Jadi kita pakai ini, berubah pindah ke buku ini kalau dia sudah kayak ibaratnya cukup bulan hitungannya. Jadi dia umur bisa dia lahir 35 minggu prematur kan. Terus dia 5 minggu ke depan itu masih hitungannya 0 hari. Jadi seolah-olah yang 5 minggu ini masih di perut. Itu ada kurvanya sendiri, kurva Penton namanya. Kita nggak bawa ya itu. Jadi itu harus di kurvanya itu. Nanti setelah dia 0 bulan baru bisa pindah ke kurva yang ini. Jadi jangan salah nih. Jadi kalau bayi prematur yang ngikutin ini pasti akan berbeda ya. Hasilnya tuh akan kurang terus gitu kan, gitu ya. Itu nanti ada ada khusus ya dari saran dari dokternya, arahan dari dokternya. Oke, ini pertanyaan dari sebenarnya dari @enik_67. Gimana pendidikan anak usia dini yang seharusnya dilakukan, Dok? Ada tahapan-tahapannya nggak, Dok, untuk usia berapanya? Pendidikan anak usia dini ya. Kalau perkembangan. Gimana pendidikan anak usia dini? Maksudnya anak usia. Maksudnya ini mungkin udah diajarin pre-group bisa membaca gitu. Kalau kayaknya kalau untuk bayi belum ya, Dok ya? Jadi kalau misalnya mungkin ini maksudnya perkembangan kali Ya, misalnya tahapannya diajarin jalan misalkan ya. Jadi tahap-tahapannya ya harus sesuai tahapannya. Jadi jangan ngarepin misalnya anaknya belum bisa merangkak, belum bisa rambatan, sudah bisa jalan. Itu nggak akan bisa lewat tuh. Dia harus melewati semua prosesnya. Jadi kadang tuh anak 2 tahun belum bisa jalan itu ibaratnya tuh karena pola asuhnya yang salah. Jadi pola asuh itu kan ada 3 nih, permisif, demokrasi, sama otoriter. Permisif itu jadi anak dimanja, anak ngek dikit gendong, ngek dikit gendong. Nah itu buat anak tidak berkembang. Harusnya dia bisa nih meraih kan explore lah, harusnya dia explore ya, kita explore merayap dulu kayak gitu kan. Terus untuk bicara juga jangan dia susu ngek langsung susu itu datang, nggak boleh tuh. Jadi diajarin jadi pelan-pelan susu gitu kan. Susu dia habis mungkin awalnya dia hanya bisa belakangnya doang su gitu kan. Nanti kita ajarin terus ulang-ulang sampai dia bisa susu. Nanti kombinasi kata kayak gitu. Ya Itu gitu. Karena tuh kalau misalnya permisif tuh yang manjain anak tuh. itu biasanya neneknya tuh biasanya. Iya, makanya kadang kalau cucu. makanya kadang tuh saya kalau misalnya ada pasien datang konsultasi tentang perkembangan, saya akan tanya tuh di rumah sama siapa aja. Gitu, karena biasanya nenek-nenek ini nggak betah tuh cucunya nangis gitu kan. Itu pasti anak saya cucu saya nangis gitu kan. Gendong, mau minta apa dikasih gitu kan. Biasa seperti itu ya. Baik. Saya soalnya hidup sama nenek lumayan juga. Oh gitu ya. Ada makanannya langsung gampang banget. Oke. Jadi memang ada tahapan lah ya. Iya, harus ngikutin tahap. Nggak bisa langsung jalan, mesti merayap, merangkak, rambatan rambatan kan. gitu ya. Iya. Saya baru 2 bulan udah langsung lari-lari gitu. Masuk 2 bulan udah hafal Al-Quran. Iya. Ini ada pertanyaan lagi, Pak. Dari Risa Kosasi 6, baik. Dok, anak saya hari ini tepat 9 bulan. Mulai berdiri sendiri dengan pegangan benda yang lebih tinggi dan kadang kejedot. Nah, itu gimana? Ada obat memar yang harus dipunya untuk berjaga-jaga kah? Obat memar. Anak baru belajar jalan. Terus kejedot. Ada obat memar nggak nih? Udah usahain aja bahasa nih. Gimana nih, Dok? Dia mulai 9 bulan kan dia mulai rambatannya. Semua dipegang. Merayap nih, pegangan begitu berdiri, rambatan pegangan ya jalan gitu ya. Jadi ya resikonya kayak gitu, kadang kejedot kayak gitu kan. Kayak anak ini yang memar, kasih terombokok yang buat penghilang memar boleh gitu ya. Aman. Karena
karena itu kan obat-obat topikal ya, gitu. Jadi obat luar, jadi nggak obat dalam. Kita nggak usah kita sampai kasih antibiotik. Kalau dia nyeri ya, misalnya nyeri gitu, ya nggak nyaman kan, ya kita kasihnya paracetamol aja cukup. Paracetamol. Itu sebagai analgetik tuh, sebagai analgetik untuk anak-anak, nggak usah yang aneh-aneh lah ibaratnya. Ya, kadang orang tua kan taunya paracetamol untuk turun panas doang gitu ya. Tapi kalau paracetamol itu bisa untuk analgetik anti nyeri. Gitu, jadi bisa dikasih. Bisa dikasih ya. Baik. Oke, wow, udah mulai banyak ya. Silakan Pak. Nih. Ini dari NTV Latif. Dok, anak saya bayi usia 3 bulan. Dia tidak mau diberikan susu formula. Terkadang muntah. Saya sudah ganti susu formula 3 kali. Sejauh ini saya kasih ASI, tapi produksi ASI saya sedikit. Harus bagaimana ya dok? Ini anaknya pintar, dia milih ASI nih. Dia kan pada support. Ini saya yang dukung nih. Jadi makanya kan saya bilang ASI itu seharusnya sih cukup gitu. Jadi ibunya nggak usah khawatir, nggak usah stres ya, dibuat happy gitu ya, di pumping kayak tadi saya bilang booster pumping. Itu akan produksi lumayan tuh. Apalagi kalau misalnya mulai dini hari itu karena hormon yang intinya banyak, jadi produksinya akan lebih banyak. Jadi kalau misalnya alangkah baiknya gitu ya, sebelah misalnya disusuin gitu ya, sebelah kanan sudah kempes, bisa udah habis, pindah sebelah kiri gitu, sebelah kiri, jangan kanan terus gitu. Terus itu berikutnya menyusui ulang, mulailah di payudara yang terakhir, jadi kiri, di kiri dihabisin dulu, karena kandungan ASI itu berbeda-beda dari awal, tengah, akhir. Yang paling bagus itu yang akhir ini banyak lemaknya nih. Oh gitu. Jadi berat badan anak pasti oke. Di situ ya. Kalau dia cuma minum yang awal-awal doang, yang lemaknya di belakang nih, Nggak dapat. Gitu ya. Oke, itu diperhatikan juga nih. Nah, kadang-kadang ada gini nih ibu-ibu tuh ya. Anak semua siapa yang gemuk banget? Gemuk, ukurannya gemuk nih. Iya, dia lucu banget sih anaknya gemuk, sehat banget nih. Tapi kan belum tentu ya dok. Nah, gimana tuh? Bisa dijelasin nggak tuh? Ya. Kondisi itu tuh. Itu kan bisa gemuk nih. Kita balik lagi ke kurva tadi tuh. Kurva tadi dia modalnya berapa? Kurva roti gitu kan? Ya kan? Dia modalnya berapa? Dia sampai gitu. Dia obes apa enggak? Termasuk obes apa enggak gitu kan? Kalau bisa obes kita mulai khawatir nih. Adakah gangguan dari metabolisme tubuh gitu kan? Nah itu kita harus ibaratnya kita mulai kurangin, kurangin kita jadi bikin schedule nih makannya gitu. Jadi jangan berlebihan, walaupun nggak usah sampai puasa gitu, nggak boleh gitu kan. Gitu. Ya diatur aja kayak snack dulu gitu. Jumlahnya harus sesuai gitu, jadi jangan berlebihan. Jangan terlalu dimanja juga, misalkan dia cepet lapor langsung dikasih apa, waduh ntar dulu deh gitu ya. Oke, ini dari mana nih? Dari Intan Amalia. Oke, dok, anak saya kalau lagi panik terkadang suka mendadak sakit perut atau muntah. Itu kenapa ya? Cara menghilangkannya bagaimana? Panik? Kok anak kecil udah bisa panik? Jadi ini yang orang dewasa ya, panik tuh. Cicilan. Stres biasanya udah sekolah, udah mulai tahapan sekolah ini udah mulai. Berarti ini kayaknya anaknya umur berapa tahun nih? Ya 8 tahun 7 tahun lah ya. Ya, udah mulai ke arah remaja ya, 12 tahun ke atas mungkin ya, 8 tahun udah mulai sekolah. Kadang tuh anak-anak tuh dia cemas ibaratnya gitu kan. Kita ada yang kita sebut itu namanya abdominal pain tapi yang fungsional. Jadi bukan karena kelainan organnya nih, bukan karena lambungnya, bukan karena ususnya. Kadang orang tua bilang datang, anak saya kok ini begini gitu kan, saya minta USG, minta ini gitu. Tunggu dulu gitu kan. Kalau belum ada indikasi kita USG, ngapain kita USG? Kita tanya dulu, explore nih gitu kan. Kalau misalnya memang dia fungsional, berarti tuh ibaratnya dari psikis. Jadi tuh harus kita tanya gitu pelan-pelan kayak gitu kan, kenapa sih gitu, stres atau gimana? Karena kan kalau stres itu kan asam lambung meningkat. Ya kan? Ya kayak kita aja kan, aduh mau presentasi. Kadang kan ada yang keringet dingin kalau dewasa gitu kan. Orang dewasa kan mau presentasi mau apa jadi keringet dingin, sakit perut, ada yang belakang gitu. Jadi sama juga anak juga mengalami itu gitu. Jadi kadang kita kalau yang beratnya pengaruh dari psikis, kita kadang konsultasinya ke psikolog, kita rujuk ke psikolog. Jadi biar ditanya gitu kan, gimana caranya kayak gitu. Ya.
Itu adalah salah satu acara yang paling gitulah ya, Iya. kalau emang keseringan kayak gitu ya. Tapi kalau enggak mah ya udah diiming-imingin aja Iya, ya, diiming-imingin. kalau orang tua bisa Kalau gitu bisa kan. nanti mau beliin ini nih gitu. Ada lagi nih Mas, nah, Dok, dari @ranti32. Oke. Dok, pada usia berapa tepatnya memperkenalkan rasa kepada anak, khususnya rasa gurih, asin, dan manis, supaya anak tidak ketergantungan satu rasa? Ada tips khusus kan? Jadi kalau mulai saat penyapihan kan mulai 6 bulan ke atas ya udah mulai disapih tuh, mulai ada bubur susu kayak gitu Oh, nanti tambahannya. nasi saring, bubur saring, nasi tim gitu sampai nanti makanan keluarga. Ya kasih. Nah itu jangan tuh ibu dikhususin, ibarat itu jangan dikasih ini kasih ini, ibu tuh harus nyoba enak gak ibu makan gitu. Kalau ibu makan itu enak berarti anak itu pasti doyan. Benar. Nggak juga ada lah pasti ya. Iya. Kalau ibu rasa aja plain, maksudnya hambar kayak gitu kan, ya anak juga nggak akan doyan kayak gitu. Jadi ibaratnya selama itu mau pakai garam, pakai gula silahkan. Tapi kalau untuk yang lainnya kayak penyedap rasa itu saya tidak menyarankan, MSG gitu nggak boleh Tapi ya. ada penyedap rasa yang khusus anak-anak itu Nggak nggak tuh? Aman? Nggak, Oh, nggak ada. Nggak ada ya? Oke. Jadi Jadi cukup aja garam sama gula. Gula. dalam gula ya. Oke. Iya. Kalaupun non penyedap mungkin dari kaldu aslinya. Ah, ya. iya. Jadi sop-sopan kayak gitu ya. Ya, kaldu Oke. kalau misalnya bikin rebus ayam, kaldunya yang diambil bisa. Berarti artinya tidak ada aturan harus cobain manisnya dulu nih, gitu kan? Iya. Manis. Asinnya usia sekian bulan nggak perlu. Iya. Oh, nggak ada. Langsung aja ya, misal kita icip-icip. Ya udah, anak juga pasti Iya. enak gitu ya intinya ya. Oke, menarik sekali nih ya. Ini Mas Kopi masih ada yang nanya nih Mas. Wah banyak banget ya, luar biasa nih. Iya. Biasa, semakin siang semakin ini. Oh gitu ya. Tadi, Udah selesai makan ya? iya tadi lagi ngambil dulu ke dapur ya. Jadi belum banyak yang nanya. Udah makan sambil lihat ini. Oke, nih dari Iner. Oke. Dok, sering mendengar kalau membiarkan bayi yang menangis agar tidak bau tangan adalah dengan membiarkan menangis sehingga melatih paru-parunya agar kuat. Apakah benar demikian? Bau tangan tuh kayak gitu ya. Mulu. Ya, bukan bau tangan sesungguhnya. Jadi ini kalau anak nangis itu kan kita harus tahu nih kenapa anak nangis. Bisa karena dia basah karena BAK ya, mulai kecil gitu kan, atau dia karena pup gitu kan, mulai besar, atau dia lapar. Nah, seorang ibu itu akan tahu gitu dengan tangisannya itu berbeda gitu loh. Bisa tahu gitu harusnya. Kayak nanti. Ya itu makan kali ya.